Oke, saya pada video pertama akan menjelaskan tentang manajemen proses. Manajemen proses. Nah, di manajemen proses ini, proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Program yang sedang dieksekusi. Jadi program yang sedang dieksekusi, yaitu dijalankan atau yang sedang dijalankan. Itu namanya proses. Program awalnya berada di secondary memory. Berada di secondary memory yang ada banyak aplikasi itu. Secondary memory itu kayak disk atau SSD, kemudian dipindah ke memori utama atau main memory itu seperti yang karena mungkin program itu ukurannya gede, satu program itu, maka dipecah-pecah, di slice jadi beberapa proses jadinya. Jadi bakal ada beberapa. Jadi dalam satu program mungkin bisa aja prosesnya ada 1, ada 2, 3, atau bahkan 4. Kemudian CPU ini akan menarik program yang pertama kali datang atau yang bagaimana, tergantung kondisi atau tergantung prioritas mana yang harus dijalankan. Misalnya program 1 harus dijalankan terlebih dulu, maka P1 akan ditarik ke CPU, mudah diproses. P2, P3, P4 ini akan menunggu. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba membuatkan diagram siklusnya. Diagram siklus proses. Jadi di sini ada new. Ini adalah program yang new adalah proses yang baru. Kemudian dia akan dimasukkan ke status ready. Status ready. Jadi setelah masuk ke sini muka RAM ini, statusnya itu ready. Tapi karena statusnya ready, belum tentu CPU belum tentu bisa memprosesnya. Makanya ditunggu. Ketika sudah selesai, dia bakal dijalankan. Ketika program atau proses itu perlu input atau output, dia bakal masuk ke status waiting. Jadi ketika IO, dia akan masuk ke jam waiting. Ketika IO nya sudah dimasukkan atau IO sudah selesai, maka dia akan ready lagi, menunggu lagi, kemudian akan di running lagi. Setelah itu dia bakal di terminate. Dia akan di terminate, atau istilahnya dia diberhentikan, dihapus untuk program baru lagi yang lainnya. Jadi program semua seperti ini, jadi running, terminate. Jika perlu input output, ya satu jam waiting lagi, masuk ke ready lagi, running lagi. Nah, ada lagi satu ini, interupsi ini kalau ada suatu kejadian spesial, misalnya ketika program atau proses ini terlalu lama untuk dijalankan, maka dia bakal diinterupsi. Nah, ketika diinterupsi, ketika sudah selesai masalah-masalahnya atau ada error, mungkin diinterupsi. Kalau selesai, dia akan diprioritaskan untuk dijalankan.
Jadi interupsi itu sebuah kejadian spesial di mana program akan dibalikan status ke ready. Ketika sudah kelar dia akan diproseskan untuk dijalankan. Seperti itu. Untuk menjadwalkan bagaimana proses itu bisa dijalankan, bagi waktu dan penjadwalan prosesnya itu ada algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan atau penjadwalan proses itu ada first come first in first out, dimana first in first out atau cepat ada FIFO, dimana ini yang tiba duluan itu dijalankan. Kemudian ada source job snack atau kata SJN, dimana shortest job snack berarti itu dia waktu terpendek atau waktu proses terpendek, maka dia akan dijalankan pertama siapa duluan. Kemudian ada lagi round robin dimana tuh diberi waktu per sesi, jadi diganti-ganti. Jadi eksekusinya itu diberi waktu misalnya 3 detik, tiap program dikasih waktu 3 detik, kemudian berganti lagi ke program yang lain. Kemudian kalau program yang lain itu 3 detik selesai, diganti lagi program yang lain. Nah, kita buat contohnya dulu. Misalnya ada program A, program B, program C dengan waktu tibanya itu A nya itu 3, C nya itu 1. Sedangkan untuk waktu prosesnya yang 3 itu 3 detik, yang B itu 4, yang C itu 2. Nah, kita coba buat diagram FIFO nya dulu. FIFO perspektifnya program A, program B, program C, FIFO berarti kan pertama masuk, pertama keluar. Nah, berarti B pertama datang di sini ready, statusnya B udah ready nih, udah siap diproses nih. Terus di C di detik ke-1 si C baru ready nih. Nah, karena B duluan yang udah ready, berarti yang B diproses duluan. Hingga 4 detik. Nah, hingga 4 detik selanjutnya yang C statusnya dia bakal idle, gitu pun terus yang A ya tiba di detik ketiga. Nah, jadi di detik ketiga dia statusnya idle, berarti karena karena program B masih berjalan, proses B masih berjalan. Di detik kelima B udah kelar nih prosesnya, kemudian jalanin yang proses C, proses selama 2 detik. Nah, proses A masih menunggu nih, idle juga, masih menunggu, sekarang masih menunggu giliran hingga C kelar. Nah, C udah kelar di detik ke-6, berarti detik ke-7 giliran yang A jalan. Nah, sama 3 detik. Nah, selanjutnya coba contoh untuk yang SCN, untuk source job next-nya. Ini sama tabelnya bentukannya. Nah, source job next itu adalah program yang paling cepat atau yang paling cepat diproses duluan. Nah, yang B itu masih, karena yang masih tetap tiba duluan, berarti B seharusnya ready. Kemudian di 1 dia bakal diproses sekali. Kemudian yang C dia datang nih, C datang di detik kedua, prosesor itu milih mana duluan nih yang prosesnya bisa cepat duluan. Ternyata yang C yang B kan baru 4 baru kelar di 1, masih sisa 3, berarti yang B di posisi idle, yang C gantian kerja, gantian dijalankan sampai kelar. Nah, di A datang sini karena A sama B nya sama sisa 3, berarti yang B dijalanin duluan karena dia lebih dulu datang. Yang C yang A dia jalanin belakangan. Selanjutnya round robin. Oke, di round robin itu dia bekerja secara giliran. Jadi ada namanya di round robin itu quantum time. Jadi dia akan bekerja atau program akan diproses sesuai jatah jam.
Misalnya ini saya kasih 2 detik, jadi 2 detik, anggapan 2 detik. Jadi setiap proses cuma boleh berjalan selama 2 detik, kemudian pindah ke proses yang lain, 2 detik lagi, pindah lagi ke proses yang lain. Jadi kalau kasus yang ini, B tiba duluan di 0, dia bakal boleh berjalan selama 2 detik. Nah, dari C kan tiba tadi di 1, jadi di 1 nih dia bakal idle, kemudian ada A di detik ke 3, si B udah jalan 2 nih, jatah berjalannya udah kelar nih 2, maka dia bakal idle, jadi ganti ke C yang akan diperankan 2 kali, yang B tetap idle, yang A idle juga. Maksudnya B udah jalan sebelumnya, sekarang giliran A berjalan 2 kali, kemudian B idle, sekarang C karena cuman waktu prosesnya cuma 2 detik dia udah kelar, baru dilanjutin yang B 2 kali. Selanjutnya yang A ini 77,8 idle, detik 9 baru diproses lagi, kelar. Nah, selanjutnya kita coba menghitung waktu tunggunya atau waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggu. Pertama untuk Vivo waktu tunggunya, kalau waktu tunggu itu waktu tunggu berarti dia waktu diproses dikurang waktu tiba, jadi giliran diprosesnya kapan kurangnya itu. Berarti kan jadi gini, proses A tiba di detik ketiga tapi prosesnya detik ke-7, berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian detik B dia diproses detik 1, detik B detik ke-0, ini 1 dengan C jadi proses detik ke-5, tiba detik ke-1 dikurang jadi 4. Nah ini totalin 8 jadi 9, dihitung waktu rata-ratanya, berarti waktu tunggu rata-rata berarti di 9 dibagi banyak prosesnya ada 3, berarti dibagi 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk yang search job next, yang A tiba detik ketiga di run detik 7 juga, jadi masih sama 4. Terus yang B dia di run detik ke 1, nah detik keempat di run lagi, berarti tambah yang dikurang 0 dengan 5. Detik ke 7 di run detik kedua, bukannya tambah, kurang 1, nah 1 tambah 9 10 bagi 3. Nah, itu rata-ratanya 10 bagi 3 sama dengan 3,3. Selanjutnya untuk round robin, ya A 3 detik ketiga dia dijalankan detik ke-5, dari 5,3, dan yang B jadi dijalankan detik ke-1 dan dijalankan lagi dari detik ke-7, dari tambah 7 baru dikurang 0, 8. Yang C detik ke-3 tiba lanjut 1 2 ditambah di 12 dan 3 dengan 4. Nah, berarti waktu rata-ratanya yang round robin waktu tunggu rata-ratanya 4. Nah, kalau search job kalau tunggu rata-ratanya 3,3, sedangkan first in first out 3. Nah, sekian penjelasan dari saya, Fahira Pratama. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya Fahira Pratama pamit mengundurkan diri. Bye bye.